Ya, Ya, salam salam kebenaran. kebenaran. Ini kenapa Ini suaranya kenapa itu? suaranya itu? Sebentar ya, Bu Bentar Yani. ya, Bu Yani. Ya, salam kebenaran. Nyatakan kebenaran baik atau tidak baik waktunya. Selamat pagi rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali ya pada pagi hari ini saya sudah ada lagi di sini ya menghadiri atau bersama-sama hadir di sini bersama-sama dengan maksud tujuan kita ingin memuji memuliakan nama Tuhan. Teman-teman, pada pagi hari ini yang akan membawakan firman Tuhan adalah Ibu Suryani Pantau. Ya, Ibu Suryani Pantau, pendeta ya teman-teman. Dan hari ini kita sudah memasuki hari yang baru lagi, yaitu di hari Selasa ya. Hari Selasa di penghujung bulan Agustus ini. Dan sebentar lagi kita akan masuk di hari yang baru, yaitu bulan September. Dan setiap hari marilah kita mensyukuri setiap hari yang diberikan Tuhan buat kita ya teman-teman, karena siapalah kita sehingga kita masih ada pada hari ini dengan nafas kehidupan yang masih ada pada diri kita. Oleh sebab itu saya mengajak semua rekan-rekan ya yang terlibat di dalam komunitas Uti Watimena, mari kita berbakti, mari kita memuji dan membesarkan namanya teman-teman. Marilah kita duduk tenang, kita akan mendengarkan pewartaan firman Tuhan dan kita ingin dibentuk, kita ingin diperbaharui dan ditumbuhkan iman percaya kita kepadanya. Teman-teman, saya akan menyanyikan sebuah lagu untuk kita memulainya ya. Mulia, terlalu pendek. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, tinggikanlah Yesus Raja. Oh mulia, sembah Raja mulia, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Sembah Raja mulia,
telah mati, dibangkitkan jadi raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi raja. Ya, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Kami mengucap syukur Tuhan, sebab Engkau begitu baik buat hidup kami Tuhan. Kami anak-Mu, kami mau duduk tenang di tempat ini Tuhan. Kami ingin berbakti, kami ingin mendengar firman Tuhan. Kami ingin ditumbuhkan iman percaya kami kepadamu Tuhan. Tuhan berkati Ibu Yani yang akan membawakan firman Tuhan. Tuhan berkati acara ini Tuhan, dari permulaan sampai dengan akhirnya Tuhan, supaya semuanya sungguh-sungguh berlaku dalam kasih penyertaan dan hikmat dan berkat Tuhan semesta. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, teman-teman, kita akan nyanyi satu lagi ya. Setelah itu kita akan membaca Mazmur Kidung Puji-pujian kita ya. Ya, selamat pagi Gatuso. Lalu selamat pagi Binsar. Selamat pagi Kris BTP. Ajaiblah Tuhan, Kau sungguh heran. Semua yang di surga memuji Tuhan. Engkaulah Allah yang patut disembah. Yesus Tuhanku yang heran. Ajaiblah Tuhan, Kau sungguh heran. Semua yang di bumi memuja Tuhan. Engkaulah Allah yang patut disembah. Yesus Tuhanku yang heran. Engkaulah Allah yang patut disembah. Yesus Tuhanku yang heran. Ya, Allah kita itu adalah Tuhan yang heran ya teman-teman, Tuhan yang hidup ya, Tuhan yang nyata, Tuhan yang real, dan Tuhan yang ada ya. Bukan Tuhan yang halu ya, bukan Tuhan yang tidak bisa dihampiri, yang nun jauh di sana, entah di mana dia berada ya. Karena Tuhan kita ketika kita meminta dia datang, dia hadir ya. Dia menyatakan dirinya, dia ada bersama-sama dengan kita, bahkan dia hidup di dalam kita. Ada Roh Kudusnya yang menyertai kita, yang hidup di dalam hati setiap orang yang percaya. Sangat-sangat dahsyat Tuhan kita ya, Tuhan yang tidak ada lawannya sama sekali. Tuhan yang benar, Tuhan yang nyata, Tuhan yang real, Tuhan yang bisa dipertanggungjawabkan, dan Tuhan yang mengasihi kita ya, sangat-sangat luar biasa ya teman-teman ya. Tuhan yang benar, Alkitab menyatakan Engkaulah satu-satunya Allah yang benar. Nah itu dia ya, Allah yang mengutus anaknya di dalam firman-Nya, yaitu Yesus Kristus. Luar biasa sekali teman-teman ya, kita mempunyai Allah yang luar biasa. Ya teman-teman, kita akan membaca di Mazmur kemarin 60 ya. Sekarang kita akan lanjut lagi perasaan 61 ya. Ya. Doa untuk raja sudah kita masuk ya. Kemarin itu sampai 62.
Oh, kita masuk perasaan tenang dekat Allah ya, 62. Perasaan tenang dekat Allah. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan. Janganlah menaruh harap pada yang sia-sia, kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Suatu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan. Sebab engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Haleluya. Ada ayatnya di dalam ayat 62. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Ada lagunya ya teman-teman. Ya, saya persilakan untuk Ibu Pendeta untuk kita masuk dalam pemberitaan Injil Firman Tuhan. Ya, silakan. Ya, shalom. Selamat pagi semua teman-teman di mana saja berada. Puji nama Tuhan, kita berjumpa lagi pada hari ini. Nah, saudara yang kekasih, hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan, yaitu dari Efesus pasal yang pertama, ayat yang keempat. Ya, satu ayat, ya mari kita buka. Efesus pasal yang pertama ayat yang keempat. Demikian bunyinya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ini luar biasa sekali saudara. Paulus mengatakan kepada jemaat yang ada di Efesus bahwa kita lihat di sini, sebab di dalam Dia, di dalam siapa? Di dalam Tuhan Yesus. Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Wow, luar biasa ya. Jadi saya kalau saat ini percaya sama Tuhan Yesus, kita menjadi anak Allah, kita mendapatkan keselamatan, kita dianugerahkan berkat-berkat ilahi, itu semua karena kasih karunia. Dan rupanya sebelum dunia dijadikan, kita telah dipilih. Mungkin kita akan bertanya, kok bisa sebelum dunia dijadikan kita telah dipilih oleh Allah? Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa keselamatan itu sudah disediakan bagi Allah. Berdasarkan kemahatauan Allah, Dia tahu ketika Dia menjadikan manusia, dan Dia tahu ketika Dia menguji Adam dan Hawa, ya, Dia tahu bahwa berdasarkan kemahatauannya bahwa Adam bisa jatuh. Dan juga Adam punya potensi juga untuk lulus dari ujian. Karena ketika itu kita melihat di dalam Kejadian, mari kita baca di dalam Kejadian pasal yang pertama, kita lihat di dalam Kejadian pasal yang kedua, Tuhan berkata di dalam ayat 17 berkata demikian,
Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi Tuhan berkata kepada manusia itu, kepada Adam, bahwa jangan kamu makan buahnya itu. Buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Karena ketika kamu memakannya, pasti engkau akan mati. Tetapi kita melihat kenyataan mereka makan. Ya, mereka makan dan akhirnya saudara mereka jatuh dalam dosa. Ada orang mengatakan demikian, buktinya dia nggak mati, berarti Tuhan bohong. Berarti Tuhan berdusta. No, Tuhan tidak berdusta. Mereka memang mengalami kematian. Dua, pertama kematian secara rohani. Mereka terpisah dari Allah sejak mereka memakan buah itu, saudara. Hubungan mereka terputus dengan Allah. Roh Allah yang ada di dalam hati manusia pada saat itu meninggalkan Adam dan Hawa. Dan kemudian kita melihat juga, kemudian mereka juga mengalami kematian secara fisik. Di dalam Kejadian pasal yang kelima, kita melihat dalam Kejadian pasal yang kelima, itu boleh dikatakan ini seperti lonceng kematian. Kita baca di dalam ayat yang kelima, jadi Adam mencapai umur 930 tahun lalu ia mati. Kemudian kita lihat dalam ayat yang ke-8, jadi Set mencapai umur 912 tahun lalu ia mati. Ayat yang ke-11, jadi Enos mencapai umur 900 tahun lalu ia mati. Ayat yang ke-14, jadi Kenan mencapai umur 900 tahun, 910 tahun lalu ia mati. Ada mati di situ, saudara. Hanya satu yang nggak mati, yaitu kita melihat di dalam ayat yang ke-23, ayat 22, ayat 21. Setelah Heno hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah. Dan Heno hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusalah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Heno mencapai umur 300, jadi Heno mencapai umur 365 tahun, dan Heno hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Nah, yang lainnya mati, hanya Enoh. Mengapa Enoh tidak mengalami kematian secara rohani dan juga tidak mengalami kematian secara jasmani? Karena dia bergaul dengan Allah. Ini yang sangat luar biasa, saudara, dan sehingga dia diangkat ke sorga. Jadi kita melihat di sini bahwa upah dosa itu adalah maut, saudara, keterpisahan dari Allah. Dan karena dosa inilah ya, manusia kemudian cenderung hatinya melakukan kejahatan, sehingga melakukan kecemaran-kecemaran yang membuat duka cita Allah yang sangat mendalam. Nah, mari kita melihat bagaimana perjalanan manusia. Di dalam pasal yang ke-6, bagaimana perjalanan manusia setelah keturunan daripada Adam yang berdosa. Ini kita melihat. Kita lihat di dalam pasal yang ke-6, baca di dalam ayat yang ke-5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Perhatikan, kecenderungan hati mereka selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini, kecenderungan hati mereka. Di dalam Roma pasal 3:23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Di sini menceritakan bagaimana dipakai kalimat orestens yang artinya mereka telah berbuat dosa, namun terus-menerus dalam keadaan berbuat dosa. Mereka itu adalah pendosa. Dan Alkitab di kitab Roma mengatakan mereka itu menjadi hamba dosa. Mereka takluk dan kemudian kita dijajah oleh dosa sehingga mereka tidak berdaya atas dosa. Nah, inilah keadaan manusia sudah jatuh dalam dosa. Betul-betul
najis di hadapan Tuhan, betul-betul telah melakukan kecemaran. Dan Alkitab juga mengatakan tidak seorang pun yang berbuat benar, seorang pun tidak di hadapan Tuhan. Tidak ada yang benar. Jadi kita melihat di sini kecenderungan hati mereka semata-mata membuahkan kejahatan semata-mata. Maka menyesallah Tuhan karena ia telah menjadikan manusia di bumi. Dan ia ini sangat memilukan. Menyesal di sini betul-betul bukan menyesal karena dia telah menciptakan manusia dan alam semesta. Dia tidak pernah menyesal atas perbuatannya, tetapi atas dosa-dosa yang dibuat oleh anak-anak manusia pada saat itu. Di sini menunjukkan kesedihan, kepiluan yang amat sangat dari Tuhan. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupanya. Manusia diciptakan dengan tangan Allah sendiri. Manusia diberikan mahkota hormat dan kemuliaan karena dia lebih mulia dari ciptaan-ciptaan yang lain. Akan tetapi manusia sudah jatuh dalam dosa dan kemudian martabat mereka menjadi bobrok, saudara. Haklat dan martabat mereka rusak oleh karena dosa. Nah, saudara, dalam kondisi seperti inilah enggak mungkin orang dapat hidup kudus. Karena seluruh kehidupan mereka telah betul-betul menjadi rusak. Nah, tetapi yang sangat luar biasa di dalam Efesus 1 ayat yang keempat. Di sini dikatakan, sebab dalam Dia, di dalam Yesus, itu berarti Yesus sudah ada sebelum dunia ada. Karena dia memanglah Tuhan. Dialah Allah Tritunggal itu, saudara. Jadi, di dalam dia Allah Bapa memilih kita sebelum dunia dijadikan. Itu artinya, jauh sebelum manusia diciptakan. Jauh sebelum dunia ini diciptakan. Dan di dalam planningnya Allah, memang Allah akan menjadikan manusia. Tuhan tahu bahwa manusia akan jatuh, tetapi kita harus tahu juga, apakah manusia yang pertama itu punya potensi menolak tidak terhadap dosa? Ya, bisa. Tetapi karena free will mereka, kehendak mereka, mereka dengan sadar memilih untuk melanggar akan firman Tuhan. Mereka makan buah itu, mereka tidak taat. Dan akhirnya upahnya adalah mati secara rohani. Dan hidup mereka betul-betul kacau. Dan akhirnya penuh dengan kejahatan. Ada di satu ruang kelas, ya. Di ruang kelas ada seorang profesor, dia bertanya kepada murid-muridnya. Dia katakan, apakah Tuhan menciptakan segala sesuatu? Kemudian semua murid-muridnya bilang, iya betul, Tuhan menciptakan segala sesuatu. Kalau begitu Tuhan menciptakan kejahatan juga dong. Kan dia menciptakan segala sesuatu. Semua mahasiswa diam, nggak tahu mau bilang apa. Tapi kemudian ada seorang mahasiswa, dia itu adalah Einstein. Dia katakan, Profesor, saya mau tanya, apakah dingin itu ada? Kemudian kata profesor, ya tentu aja dingin itu ada. Oh tidak, dingin itu tidak ada menurut hukum fisika. Dingin itu untuk menyatakan ketiadaan panas. Kalau panas kita bisa mengukur berapa ketinggian dari panas, tetapi kalau dingin, beku semua, molekul-molekulnya mati, partikel-partikel mati, kita nggak bisa mengukur. Jadi dingin itu tidak ada menurut hukum fisika. Kemudian ditanya lagi, Profesor, saya tanya lagi. Dia katakan, apakah terang itu ada? Apakah gelap itu ada? Oh jelas ada, gelap itu ada. Kemudian murid, oh gelap itu tidak ada. Gelap itu menunjukkan kepada ketiadaan daripada terang. Kalau terang kita bisa mengukur berapa gelombang-gelombangnya,
Tetapi kalau gelap tidak ada, tidak bisa. Jadi saudara kemudian dia tanya lagi, Profesor, apakah Tuhan menciptakan kejahatan? Akhirnya wah dia juga bingung. Kemudian iya pasti. Lalu kata Einstein, enggak. Tuhan enggak pernah menciptakan kejahatan. Kejahatan itu ada oleh karena ketiadaan Allah dalam hati seseorang. Jadi saudara, kejahatan itu enggak pernah diciptakan. Ada beberapa pengajaran di luar sana mengatakan bahwa Tuhan menciptakan kejahatan. No, salah. Tuhan nggak pernah menciptakan dosa, Tuhan nggak pernah menciptakan kejahatan. Kejahatan itu adalah pemberontakan terhadap Tuhan. Kejahatan itu ada dan manusia jatuh ke dalam berbagai-bagai kejahatan, kecemaran oleh karena ketiadaan Allah dalam hidupnya, absen dari Allah. Tidak ada hubungan dengan Allah, oleh sebab itulah yang menguasai hidup mereka itu adalah roh jahat. Sehingga tubuh mereka, keinginan mereka, pikiran mereka, tubuh, jiwa, dan roh dibelenggu oleh dosa. Sehingga mereka menjadi hamba daripada dosa. Jadi jelas saudara bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan kejahatan. Tetapi kejahatan itu ada oleh karena kita absen dari Allah. Karena ketiadaan Allah di dalam diri seseorang. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, tidak mungkin kita hidup kudus, saudara. Tidak mungkin kita hidup berkenan kepada Allah, karena Alkitab juga mengatakan semua telah rusak. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak menurut standar Allah. Nah, berdasarkan keadaan inilah, maka Allah jauh sebelum dunia dijadikan, telah mempersiapkan karya keselamatan itu di dalam Tuhan Yesus. Jadi karya keselamatan itu diberikan oleh Allah dalam Tuhan Yesus bukan ketika manusia jatuh dalam dosa. Tapi sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah mempersiapkan keselamatan itu di dalam Yesus. Dan oleh sebab itu digenapi ketika manusia jatuh dalam dosa. Sehingga prinsip dari keselamatan penebusan itu langsung diberikan oleh Tuhan. Ya, manusia berusaha untuk menutupi dosanya, tetapi kemudian Tuhan memotong seekor binatang dan itu tercurah darah dan menutupi dari ketelanjangan manusia. Ini menunjukkan untuk menutupi dosa itu harus ada darah yang tercurah. Kemudian kita lihat bagaimana yang selanjutnya bangsa Israel keluar dari Mesir. Tulah yang terakhir itu adalah kematian anak sulung. Perintah Tuhan untuk memotong seekor domba dan taruh darahnya di ambang pintu. Dan darah itu sebagai tanda ketika malaikat maut akan mencabut anak-anak sulung. Tetapi yang ada darah di ambang pintu, mereka akan selamat. Dan terus menerus ketika mereka ada di padang gurun, Tuhan memerintahkan korban-korban anak domba untuk menjadi korban pendamaian, penghapusan dosa, pengampunan dosa. Jadi jelas saudara bahwa sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah mempersiapkan keselamatan itu, menyediakan itu. Dan akhirnya kita lihat di dalam kitab para nabi. Kitab para nabi juga memuat tentang keselamatan itu di dalam Tuhan Yesus. Mari kita melihat itu di dalam Lukas pasal yang ke-24. Kita baca Lukas pasal yang ke-24. Kita baca di dalam ayat yang ke-26. Bukankah Mesias, ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis. Perhatikan apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa. Perhatikan, mulai dari kitab-kitab Musa. Dan segala kitab nabi-nabi. Jadi seluruh perjanjian lama ini, mulai dari kitab Musa sampai kitab para nabi, itu memuat tentang Mesias. Itu memuat tentang Yesus yang menderita.
yang menjadi manusia menderita di atas kayu salib, darahnya tercurah, dan kemudian kita melihat itu orang yang percaya kepadanya akan selamat. Jadi jelas saudara bahwa keselamatan itu telah disediakan jauh sebelum dunia dijadikan. Sehingga ketika manusia jatuh dalam dosa, maka karya keselamatan, prinsip-prinsip penebusan itu langsung disosialisasikan kepada manusia. Langsung diberitakan kepada manusia berabad-abad sampai penggenapannya di dalam Tuhan Yesus. Ini dahsyat banget saudara. Dan ternyata saudara, Alkitab mengatakan di dalam Efesus pembacaan kita tadi. Coba kita lihat Efesus. Di dalam Efesus pasal yang pertama ayat keempat itu dikatakan, Dia telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Di dalam Yesus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ternyata saya dan saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus telah masuk di dalam rancangan keselamatannya. Apakah itu membuktikan bahwa, ada yang bertanya, apakah itu membuktikan bahwa ada orang yang ditentukan tidak selamat, ada orang yang ditentukan selamat? Bukan itu maksudnya. Patokannya adalah keselamatan itu untuk semua orang. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa Dia tidak menginginkan satu orang pun binasa. Tetapi syaratnya harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Harus beriman kepada Tuhan Yesus dan menjadikan Dia Juru Selamat, menjadikan Tuhan dalam hidupnya. Itu adalah absolut. Itu adalah syarat utama untuk mendapatkan hidup yang kekal, keselamatan itu. Jadi, orang-orang yang sudah menerima keselamatan itu adalah orang-orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang mengalami kelahiran baru. Dan orang-orang itulah disebut orang-orang yang terpilih. Wow, luar biasa saudara. Kita dipilih bukan karena kita yang memilih Dia, tetapi Dia yang terlebih dahulu memilih kita. Wow, luar biasa. Kita coba baca di dalam Yohanes pasal 15. Yohanes 15 kita baca di dalam ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang dengan yang lain. Nah, kita melihat di sini, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, saudara. Buah-buah kerajaan. Dan kita kembali kepada Efesus, Dia memilih kita supaya kita tidak bercacat, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi orang-orang yang sudah dilahirkan kembali kita adalah orang-orang yang telah dikuduskan dengan darah Yesus, bukan dengan kekudusan kita sendiri, tetapi kekudusan yang telah kita terima di dalam Tuhan Yesus. Karena darah Yesus telah menyucikan kita dari semua dosa-dosa kita. Dan di hadapan Allah kita adalah orang-orang tebusan. Orang-orang yang telah dikuduskan dengan darah Yesus. Supaya apa kita dikuduskan? Supaya kita tidak bercacat di hadapannya. Jadi sekali lagi supaya kita tidak bercacat di hadapannya. Ada banyak orang bertanya kepada saya, enak ya Bu jadi orang Kristen. Diselamatkan hanya dengan iman, bukan dengan perbuatan, bisa seenaknya saja bikin dosa. Kan karena kasih karunia. Saudara, ntar dulu. Justru kita diselamatkan supaya kita kudus dan tak bercacat. Itu artinya setelah kita menjadi anak Allah, kita juga diberikan Roh Kudus ke dalam hati kita. Dan Roh Kudus inilah yang menolong kita untuk kita bisa hidup kudus. Ada kekuatan, ada kuasa yang bekerja, saudara. Alkitab juga mengatakan ketika kita percaya menerima Dia, dosa dalam daging kita ini telah hilang kuasanya. Yang menguasai hidup kita adalah Roh Kudus. Dan di sini dituntut ketaatan. Ketaatan kita akan firman Tuhan.
Untuk kita hidup kudus itu artinya dengan bagaimana kita bisa hidup kudus. Yang pertama, kita telah dilahirkan kembali dan darah Yesus telah menyucikan kita. Dan setelah itu kita tetap tinggal di dalam Dia dan firman-Nya. Dan Dia sendiri yang akan menyucikan kita dari waktu ke waktu. Itulah sebabnya ada perumpamaan, ya, ada perumpamaan tentang pokok anggur yang benar. Ya, pokok anggur yang benar setiap hari pengusaha melihatnya. Dan kalau ada yang tidak menghasilkan, dipotongnya. Ternyata setiap hari Tuhan memperhatikan hidup kita lewat Roh Kudusnya. Dan kalau ada bagian-bagian hidup kita yang tidak menghasilkan buah, yang kotor, yang tidak berkenan, itu dipotong oleh Tuhan. Dipotong sama gunting supaya apa? Supaya bisa mengeluarkan buah, tumbuh lagi yang baru. Itu artinya proses daripada pengudusan itu terus berlangsung. Dan Tuhan turut bekerja sama di dalam proses ini. Sekali lagi, Tuhan turut bekerja sama dalam proses ini. Sebab itulah Dia izinkan banyak hal terjadi dalam hidup kita. Saudara minta maaf ya, ada tamu kali ya. Ruth, tolong lihat dong, mungkin tukang. Ya, kita melihat di sini saudara. Jadi kita lihat di sini diproses saudara. Supaya apa? Supaya kita terus dimurnikan. Sebab itulah kata Ayub katakan, kalau aku diuji maka aku akan keluar seperti emas. Itu artinya setelah kita percaya, kita dipanggil untuk kudus dan tak bercacat. Tuhan sendiri juga yang akan memproses itu. Dan kita turut bekerja bersama dengan Tuhan, saudara. Kita diproses dari waktu ke waktu. Supaya kita menjadi serupa dengan Dia. Nah, saudara, kita melihat di dalam beberapa ayat, coba kita melihat. Karena kita sudah menerima Dia. Karena oleh darahnya, oleh penebusannya kita dikuduskan. Supaya kita hidup tak bercacat di hadapannya. Dia yang memproses kita dari waktu ke waktu. Dan yang kedua, kita telah menerima Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang memampukan kita untuk kita hidup kudus. Mari kita lihat itu di dalam 2 Petrus pasal yang pertama. 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang keempat. Dengan jalan ini Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga, yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan. Wow, luar biasa. Berdasarkan pengenalan kita akan Tuhan dan ada Roh Kudus dalam diri kita, dan akhirnya saudara, di sini dikatakan bahwa kita luput dari hawa nafsu. Kita bisa katakan no to sin. Dan Roh Kudus itulah kemenangan kita untuk kita menang atas dosa demi dosa selama perjalanan hidup kita. Dan yang terakhir, mari kita melihat di dalam 1 Petrus, ya. 1 Petrus pasal yang pertama, di dalam ayat yang ke-13. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapan seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di hadapan, kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi saudara, tanggung jawab kita sudah dikuduskan untuk tak bercacat di hadapannya. Mari kita tetap tinggal dalam kekudusan itu. Dengan cara tetap tinggal di dalam Dia. Dan di sini dikatakan bahwa jangan lagi hidup seperti orang-orang yang tidak taat, seperti masa kebodohan. Itu artinya di sini menunjukkan pada masa lampau. Pada masa lampau engkau dan saya tidak taat.
kita mencemarkan tubuh kita. Tetapi sekarang setelah kita telah dipanggil, dikuduskan oleh Tuhan, di sini dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus. Kita benar-benar menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, di dalam transaksi dagang. Jangan neko-neko, jangan tipu-tipu. Tetap benar-benar melakukan integritas sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam kita bergaul, jangan mencemarkan tubuh. Dalam kita berkata-kata, dalam berpikir, dalam setiap aspek kehidupan kita. Di sini dikatakan, dalam seluruh hidupmu, libatkan Tuhan ada di sana. Dan kemudian di sini, seperti Dia adalah kudus yang telah memanggil kamu. Ingat, Dia yang kudus yang telah memanggil kamu untuk hidup kudus. Sebab itu ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dan ini adalah perintah Tuhan. Dan dengan jalan bagaimana kita mempersembahkan diri kita terus kepada Tuhan setiap hari. Ya, kita baca di dalam Roma pasal yang 12. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Saudara, demi kemurahan Allah, Paulus menasihatkan supaya kita mempersembahkan tubuh. Tadinya tubuh kita dipakai oleh iblis, anggota-anggota tubuh kita, pikiran kita dipakai oleh iblis. Tetapi sekarang setelah kita diselamatkan oleh Tuhan, Tuhan mau kita mempersembahkan tubuh kita. Kita katakan, Tuhan, ini tubuh saya. Dan ini dikatakan mempersembahkan tubuh menjadi persembahan yang hidup. Mengapa hidup? Karena sudah ada hidup Yesus dalam hidup kita. Mengapa kudus? Karena Tuhan sudah menguduskan kita. Dan ini adalah ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati itu adalah betul-betul mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Menjadi persembahan yang terbaik. Dan kemudian kita harus tahu sekali lagi ayat yang terakhir ya, saya kasih di dalam 1 Korintus pasal 6. Nanti dalam pertanyaan-pertanyaan kita akan bahas lebih lanjut ya. Di dalam 1 Korintus pasal 6 kita baca coba di dalam ayat yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dengan harganya, lunas dibayar, karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Wow, luar biasa. Sekali lagi, sebab kamu, ya tunggu, maaf tunggu sebentar, tolong nyanyi dulu, tunggu nyanyi dulu ya. Maaf saudara, ada sedikit rupanya pagar di rumah belum, pagar di depan belum dibuka ya, jadi saya harus kasih kuncinya. Ya, jadi saudara, kita melihat di sini sebab kamu telah dibeli dengan harganya telah lunas dibayar. Jadi saudara dan saya sudah lunas dibayar oleh darah Yesus. Oh, luar biasa. Dan karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Biarlah kuduskan Allah di dalam tubuh kita. Supaya ketika orang lihat Yesus, semakin lihat hidup kita, Yesus semakin nyata dalam hidup kita. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah memilih kami, bukan kami yang memilih Engkau, tapi Engkau yang telah memilih kami terlebih dahulu. Supaya kami kudus dan tak bercacat di hadapan-Mu. Terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan berikan saat ini sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah hidup kami semakin, Yesus semakin nyata dalam hidup kami. Biarlah Roh Kudus-Mu menguasai kami sepenuhnya. Sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, apa yang kami katakan, apa yang kami pikirkan, semuanya itu selaras dengan kehendak Tuhan. Sehingga hidup kami memuliakan nama-Mu, dan Engkau semakin nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Halo,
Saya serahkan kembali kepada Ibu Uti. Maaf, di mute. Oh, Ya, luar biasa teman-teman ya, luar biasa sekali ya. Sebagai orang Kristen kita diminta untuk hidup kudus ya, karena Tuhan kita itu kudus. Ya, segala penjelasan sangat-sangat luar biasa. Ya, kita mengucap syukur ya untuk pemberitaan firman hari ini. Dan biarlah firman Tuhan yang telah kita dengar hari ini sungguh-sungguh menjadi bagian dalam hidup kita. Ya, terima kasih. Hari ini ada Ibu Cynthia Gumilang. Ya, ingin memberikan tanggapan atas pemberitaan firman Tuhan. Silakan, Bu. Halo, bagus sekali firman-Nya. Tadi ya, dipilih oleh Tuhan dan mesti holy, benar juga. Karena kan Tuhan kita juga suci. Dan kita juga lah suci, bait Allah. Tubuh kita juga bait Allah. Dan kita juga mesti suci kalau udah dipilih Tuhan. Karena Tuhan kita juga suci. Dan dia juga sudah mati di kayu salib untuk kita. Dia sangat baik untuk kita. Dan kita juga mesti benar-benar berterima kasih sama dia. Kita sudah dipilih. Yang kayak di sini dibilang di, mana ya, saya udah. Di Leviticus mana ya. Tadi saya sudah hituin kok hilang. Ini dia. Leviticus 19 ayat 2 dibilang, speak to all the congregation of the children of Israel and say to them, you shall be holy, for I, the Lord your God, am holy. Dan dia juga bilang kita mesti suci karena Tuhan kita juga suci. Benar nggak, Pastor Suryani, Bu Uti? Betul. Di ayat berapa, Bu? Di ratapan berapa? Leviticus. Ya, ratapan. Ya, ratapan 19, Leviticus 19 ayat 2. Oh, Leviticus. Ya, Leviticus. I don't know bahasa Indonesianya apa. Oh, Leviticus. Oke, ulangan. Ya, ulangan 19 ayat 2. Oh ya. Bagus sekali itu. Ya. Ada korelasinya sama Bu Suryani bilang Efesus 1:4 ayat 1:4. Ya, terus Bu. Ya, ulangan 19. Benar kan? Kita mesti juga suci karena Tuhan kita suci. Tubuh kita juga bait Allah. Jadi kita mesti suci juga. Kita juga mesti berterima kasih sama Tuhan. Kita sudah dipilih. Dan dia juga sudah mati buat kita di surga. Dan di situ juga dibilang tadi di ulangan. Because I am suci. Karena saya juga lah suci. Benar kan? Itu aja. Dan saya juga mau berterima kasih sama Tuhanku yang tercinta, yang termulia sudah memilih kita. Dan kita juga berdoa buat orang-orang yang di live chat yang mendengarnya biar bisa juga jadi suci, yang terutama Aditya biar bisa dipilih sama Tuhan juga, karena kita sudah dipilih oleh Tuhan biar Tuhan memilih Aditya karena dia ngeyel selalu. Terima kasih Tuhan untuk firman ini yang sangat bagus yang Engkau sudah pilih untuk kita mendengarnya. Kami sangat berterima kasih dalam nama Yesus Kristus. Berkati juga Bu Uti, Pastor Suryani, dan semua orang. Biar lebih mengenal Tuhan, biar lebih bekerja untuk Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Praise the Lord. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Itu Imamat ya, Imamat 2 ayat 19 ayat 2 ya. Oh, ya, Imamat. luar biasa. Iya, Imamat itu. Ya. Terima kasih. Luar biasa ya. Baca aja. Iya, luar biasa memang kita untuk hidup kudus ya. Supaya apa? Supaya Yesus semakin nyata dalam hidup kita ya. Dan hidup kita, tubuh kita ini bukan lagi milik setan, tapi milik Tuhan, ya kan?
Iya. Ya, milik Tuhan. Dan oleh sebab itu di dalam 1 Korintus pasal 6 tadi, kelanjutannya coba kita lihat yang tadi saya sudah berikan ayatnya. 1 Korintus pasal yang ke-6. Kita baca di dalam ayat yang mulai dari ayat 18. 1 Korintus pasal 6. Jauhilah dirimu dari percabulan, setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang-orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, bait roh Allah, bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukanlah milik kamu sendiri. Amin. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, luar biasa. Amin. Ya. Benar. Muliakan Allah dengan tubuh kita. Dan gimana kita juga bisa jadi pilihan Tuhan kalau kita nggak mulia. Dan gimana bisa orang melihat Tuhan di dalam kita kalau kita nggak mulia juga. Kelakuan kita semuanya. Benar nggak, Bu? Betul. Betul sekali, Bu. Amin. Jadi kita nggak bisa kasih Tuhan, tetapi kelakuan kita tidak mencerminkan itu. Kalau kita bicara dengan Tuhan, ya, tapi kelakuan kita tidak mencerminkan, itu artinya kita menghina Dia. Ya, kita menghina Dia, kita mempermalukan Dia, gitu kan? Nggak boleh ya. Iya, kita 100% miliknya Tuhan. Jadi kalau kita banyak bicara tentang firman Tuhan, jadi apologet, ya hidup kita harus sesuai dengan perkataan kita. Kalau hidup kita nggak sesuai, ya kita mempermalukan Dia. Iya. Kita bikin malu Dia gitu. Jadi ya juga kita Jadi kita juga malu sendiri. Bener nggak? Iya, nggak cocok dengan ini Nggak ya. Jadi cocok dengan apa yang jatuhnya kita munafik ngomong. kalau orang bilang ya, jatuhnya munafik Iya. ya. Bahasa Inggrisnya hypocrite. Iya, hipokrit. Dan yang sangat luar biasa itu adalah bahwa Tuhan itu memberikan kepada kita kuasa untuk menang atas dosa karena sudah ada Roh Kudus. Nah, itu dia. Jadi kita status kita ini bukan lagi hamba dosa tapi hamba kebenaran. Amin. Ya, mungkin kita akan jatuh ya, tapi tidak tergeletak gitu loh. Iya, benar. Mungkin ya kita mungkin tiba-tiba kita marah, kita kesal atau apa ya. Tetapi kita tidak akan diam di sana karena kita ada Roh Kudus dan kemudian Roh Kudus terus memperbaharui kita sadar dan terus memperbaharui kita dari waktu ke waktu. Nah, hidup ini loh proses ya. Jadi sebab itu setelah kita udah benar-benar tinggal dalam Tuhan itu, proses kekudusan itu terus berlangsung dalam kehidupan kita. Dan kita sebab itu di dalam 2 Korintus ini jelas banget ya. 2 Korintus 5 ayat 17. Itu bisa ya, kita telah siapa yang ada dalam Dia, kita adalah ciptaan baru ya. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan kemudian kita lihat di dalam ayat coba 2 Korintus pasal yang ketiga. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 17-18. Mungkin yang sudah ada dapat, mungkin baca Ibu Uti. 2 Korintus berapa? 2 Korintus 3 ayat 17 dan 18. Now the Lord is the Spirit. Itu bahasa Inggrisnya. 2 Corinthians. Ya. Now the Lord 2 Korintus 3 ayat 18. Ya, 17-18. Sebab Tuhan adalah roh, gitu ya. Ya. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Iya, nah itu. Karena kita sudah dimateraikan dengan Roh Kudus. Tubuh kita ini bukanlah tubuh kita lagi. Not belong to us, not belong to setan, but belong to Jesus. Di mana Roh Kudus tinggal di dalamnya. Ya, di mana Roh Kudus tinggal di dalamnya,
sehingga Roh Kudus itulah yang memerdekakan kita ya dari Haleluya, dari puji semua Tuhan. belenggu-belenggu dosa, semua ketakutan dan sebagainya. Dan ayat yang ke-18 kita terus diubah dalam kemuliaan yang semakin besar. Wow, luar biasa. Jadi proses ya. Amin. Enak benar jadi Proses. anak Tuhan. Iya. Ya, kita hanya tinggal dalam Dia dan taat, itu dia, Iya. ketaatan. Taat tanpa Kayak tadi saya syarat. nggak tahu mau ngomong apa ini sharing. Ya, Saya tanya Roh Kudus, gimana ini Roh Iya. Kudus? Saya nggak tahu mau ngomong apa ini. ya. Saya bukan Bu Uti, bukan Bu Suryani. Tolonglah saya. Saya berharap kepada Engkau saja. Taunya merocos. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bu Iya. Uti, Pendeta Suryani. Firman-Nya sangat bagus. Saya berdoa dalam nama Yesus biar Roh Kudus yang memelihara kami selalu dan membimbing kami selalu, juga yang orang Muslim juga, biar mereka dibukakan dalamnya lubuk hatinya pada Roh Kudus, biar mengerti, tidak muter-muter di situ saja nanyanya. Sunat Bible is apa? Tidak benar, salah. Well, biar Roh Kuduslah yang membenarkan itu semua dan menerangkan hati mereka. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan percaya Tuhan sudah mengetok hati dan pikiran mereka. Amin. Praise the Lord. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih teman-teman. Ini ada Pak Totosik ya. Pak Totosik itu device-nya not connected, Pak. Jadi nggak bisa dinaikkan. Saya kepingin sekali ya naikkan, cuma nggak bisa. Device-nya not connected itu artinya ada yang salah dengan kameranya atau dengan earphone-nya gitu. Diulang lagi ya Pak Totosik. Nggak bisa dinaikkan lagi ya. Belum bisa dinaikkan ke atas ya. Saya pengen kenalan tetapi belum bisa. Ulang lagi Pak, keluar lagi baru masuk lagi Pak. Device not connected bilangnya. Ya teman-teman, terima kasih luar biasa Ibu Sin. Hari ini kalau tidak ada lagi yang masuk, kita akan tutup ya teman-teman ibadah kita. Mari ada yang lagi yang mau memberikan pelaporan atau memberikan tanggapan, bukan lapor. Ini pada sibuk ngomong lapor. Ya teman-teman. Iya, Pak Muhammad kasihan kok dilapor, nggak ada. Iya, Tidak Pak kerjaan. Muhammad, kita doakan Pak Muhammad Kace ya. Kita doakan Pak Muhammad Kace, nggak ada beritanya lagi saya dari Pak Muhammad Kace ya. Mungkin dia ya sedang, ya ini kayaknya agak serius ya. Masalah ini agak serius, jadi biasanya Pak Muhammad Kace ini kan udah ketiga kali dia dilapor. Tetapi ya yang kedua itu kan memang tidak ada tanggapan, tidak ada reaksi ya dari pemerintah setelah pelaporan. Tetapi kali ini sepertinya gimana ya? Ya mudah-mudahan kalau saya berdoa ya, mudah-mudahan tidak ada reaksi apa-apa ya. Lapor ya tinggal lapor ya, tapi nggak ada ini ya. Mudah-mudahan seperti itu ya, seperti yang kemarin-kemarin ya, karena sulit juga ya kalau untuk masalah seperti ini gitu ya. Tetapi biar Tuhanlah yang buka jalan ya, supaya kalau bisa ya Pak, kalau Tuhan berkenan biarlah Pak Kace terhindar dari masalah ini ya, Tuhan Yesus lepaskan dia ya. Tetapi kalau memang Tuhan Yesus berkehendak menjalani proses ya nggak apa-apa ya. Karena di sana juga nanti dia akan memberikan biar dia menangin lebih banyak lagi di iya, penjara. sama seperti Pak Saifuddin. Pak Saifuddin ya. Ya karena memang orang masuk penjara tuh dari dulu, para rasul juga masuk penjara ya kan. Pak Rasul Paulus masuk penjara loh karena pemberitaan firman Tuhan. Enggak ada salahnya, dia enggak nyerang-nyerang, dia memberitakan tentang Yesus gitu. Tapi dia masuk penjara juga ya. Kalau soal di penjara-penjara yang dari dulu ya, para rasul sudah mengalaminya gitu ya. Ya, Ibu Yani juga ini lagi ya ini ya teman-teman ya seperti itu. Ya, barangkali masih ada yang ingin masuk tadi Pak Totoki, tetapi
nggak bisa dimasukin ya teman-teman. Mari kita berdoa. Saya minta teman-teman yang ada di live chat, Gatuso, Dery Sabirin, Takbir ya. Lalu Umami ya, Ibu Umami apa kabar? Kok nggak masuk Bu? Ya, di proses kemarin di Metro TV sudah dipanggil para saksi Bu. Oh gitu ya. Oh jadi Pak siapa? Di proses kemarin di Metro TV sudah dipanggil para saksi. Oh ya saya mau lihat Metro TV sekarang gitu. Saya jarang nonton TV sih ya. Ya, oh, apakah ada Metro TV di YouTube ya? Ya, Pak Umami Cemara. Oh, para saksinya siapa itu? Saksi dari pihak mereka ya? Saksi dari pihak mereka. Gitu ya. Ya sudahlah ya. Ya, teman-teman kalau masih ada yang ingin masuk ya kita Ibu Yani mari kita berdoa, tolong doakan Pak siapa Pak Kace sekarang Bu Yani supaya ya hikmat Tuhan aja lah yang terjadi buat dia. Silakan Ibu Yani mohon doanya. Oh iya naikin dulu ya. Saya belum naikin, maaf. Iya, silakan. Ya, mari kita mau berdoa. Bapa di dalam nama Yesus, terima kasih buat hari ini, buat fellowship yang kami sudah lakukan bersama-sama dengan channel Euti, dengan Ibu Cynthia, bahkan teman-teman yang ada yang mengikuti acara ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan terus bekerja dalam hidup kami, menyucikan kami dari waktu ke waktu. Tuhan, pada saat ini Hamba berdoa buat semua teman-teman yang mengikuti acara ini, apapun persoalan hidup mereka, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedih Tuhan hiburkan, yang kekurangan Tuhan cukupi, yang lemah Tuhan kuatkan. Apapun masalah dalam hidup mereka, Tuhan Yesus adalah jawabannya. Bapak, pada saat ini kami mau berdoa khusus buat MKC Tuhan. Oh, dalam proses di mana ada laporan-laporan yang masuk. Bapak, kami mau berdoa di dalam nama Yesus. Protek dia, jaga dia. Engkaulah pembelanya ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau ada di pihaknya. Dan semua proses akan berjalan baik dan lancar. Dan kami percaya kami lebih daripada pemenang. Dan kami mau berdoa supaya MKC juga akan baik-baik saja karena Tuhan ada di pihaknya. Terima kasih, kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih seluruh hidup kami sepanjang hari ini. Kami serahkan dalam pimpinan, penyediaan, dan pemeliharaanmu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Good morning to you. Amin. Dan Morning. Itu ada yang masuk itu. ada yang masuk tuh, Bu. Ada yang masuk tuh, Bu. Halo. Ya. Halo. Halo. Halo, Lolita. Ya, Buti. Sehat selalu ya, Buti. Udah kangen, udah lama gak ketemu Lolita. Sehat. Iya, aku selalu ada tapi di bawah. Iya, ada di bawah ya. Sekali-sekali masuk sini Iya, ya. sama teman-teman ada di bawah. Iya. Lolita suaranya itu seperti dalam ruangan besar gitu. Ya, gimana Iya, Lolita? memang saya di atas, di hujan yang besar. Iya ya, nggak ada sinyal Iya, ya. Buti. Kurang kuat. Tak berapa kuat. Seperti robot suaranya Lolita, nggak ngerti saya ngomong apa. Ya, gimana Lolita? Ulang lagi. Halo. Iya, mau sekali mau besar. Ada yang tahu maksudnya? Halo. Iya. Dikecilkan volumenya. Volumenya dikecilkan. Ya, volumenya kecilin dulu. Ya, silakan Lolita. Iya, Buti, ini sama hujan besar. Jadi wifi tak kuat. Bingung. Halo. Kenapa aku tak dengar ya? Ya, Halo. sayang sekali suaranya sayang sekali ya suaranya agak gimana ya?
suaranya seperti robot. Ya, Lolita. Menggema, suaranya menggema. Menggema. Ya, kalau masih ada lagi. Lolita, apa kabar? Masih bekerja kah? Iya, Buti. Puji Tuhan, kabar dengan baik. Dengar, Buti. Ya, masih di hotel, masih kerja di apa di itu? Masih ya? Iya, Buti. Saya dari hari raya Idul Fitri sampai hari ini belum pernah balik rumah pergi ambil makan saja. Oh, luar biasa ya, repot sekali ya. Hari raya itu Sebab tahu karyawan yang ya? lain kan dikasih berhenti semua karena tak ada customer. Jadi saya tidur sini saja jaga sekalian. Oh, jadi tidur di situ ya? Balik ambil makan saja, kalau mau balik pun pergi ambil makan saja. Oh, gitu. Iya. Suara Lolita kayak robot sih, aduh suaranya. Ini jauh sekali ya? Mau hujan besar Mau sih hujan ya? memang, Buti. Tapi tengok laut ini sudah gelap. Iya. Oh iya, itu langit ya? Mau hujan besar. Laut, depan laut. Laut? Coba dilihat lautnya. Mari kita lihat lautnya. Iya, itu Laut kah? laut besar. Oh. Oh. Ya, luar biasa. Ya, enak sekali ya teman-teman buat yang tinggal di laut, tinggal di gunung ya, pemandangan yang begitu indah dengan cuaca yang begitu baik. Iya, Aduh, sebelah senang Batam sekali ya. saja. Sebelah Batam. Sebelah Batam ya. Oh iya. 45 ya. menit dari Batam kalau naik feri. Oh, 45 menit saja dari Batam ya. Iya. Luar biasa ya. Malaysia, Singapura itu bisa dihampiri dari Batam, dari Kalimantan juga bisa ya. Iya, Saya kalau nggak pergi ngerti kereta Singapura, ya. kalau pergi Singapura naik kereta saja, hanya paling lama 2 jam saja, 11 saja. Oh gitu ya, perbatasan ya. Saya kan langsung Singapura, pergi Bali. Deket apa? Bali? Kalau saya balik kampung, saya pergi Singapura, sampai Singapura baru naik penerbangan ke Bali. Kalau dari sini mau kena 2 kali TIM, sebab jauh. Jauh ya, iya. Ke Singapura. Kampung di mana? Kampung di mana? Di Papua kah? Kampung di mana? Bukan, sama dengan ini. Sama dengan Pak Kanur, dia orang Pak Bafir. Oh iya, Pak Kanurul. NTT kah? Iya. Wah, mantap. Orang NTT banyak ya. Luar biasa. Orang NTT Iya. cantik-cantik, ganteng-ganteng ya. Luar Iya, biasa. hitam manis. Hitam manis. Hitam manis, hilang manisnya jadi hitam merah. Hitam manis. Ya, luar biasa ya. Jadi Lolita, apa kesannya untuk firman Tuhan yang didengar tadi, Lolita? Iya, sangat memberkati, Putih. Macam kami yang sini tuh sama tempat ibadah lewat YouTube ini sangat memberkati. Sangat merubah hidup kami juga. Karena kita nggak bisa lagi ya. Kesaksian saya dulu kan di rumah lewat YouTube ini. Iya, iya, iya. Jauh dari Tuhan. Saya aktif dulu kalau adanya YouTube ini, saya selalu itu Pak Pendeta Meratok dari Facebook sampai sekarang lah aktif. Iya, teman-teman, ini Lolita ini dia mendapatkan banyak berkat ya dari YouTube ya, dia tobat ya, ini karena dari YouTube ya. Iya betul, sangat memberkati. Buti selalu sehat, Bu Suryani, biar firman Tuhan selalu diberitakan, biar banyak orang mau datang ke Tuhan, biar banyak jiwa-jiwa diberkati. Iya, luar biasa. Walaupun dari Kristen juga, walaupun kami berlahir dari Kristen juga, tapi kebanyakan Kristen KTP itu kebanyakan. Iya, Kristen KTP ya. Mulai sekarang harus cari Tuhan, jangan enggak ya, waktunya sudah makin singkat ya. Kebenaran diberitakan. Waktu makin singkat karena Tuhan Yesus sudah segera akan datang kembali, gitu kan? Kita hidup di dunia ini hanya sementara saja, tapi akhirat nanti yang menentukan untuk selamanya. Iya, luar biasa.
Ya, luar biasa Iya, ya teman-teman. saya Hari kita macam saya. Halo, saya juga dengar Buti punya debat. Sang debater biasanya saya baca ayat saya tak tahu, tapi saya dengar Buti debat, jadi saya tahu ayat dari sini. Oh, di sini dia punya ini. Jadi saya tahu dari situ. iya, luar biasa ya. Ya, terima kasih Lolita untuk dukungannya ya. Terima kasih luar Iya, biasa ya Buti. untuk dukungannya yang Iya, luar biasa itu. Iya, kalau Ya. Buti sudah debat walaupun sambil mandi, sambil bawa handphone, sambil dengar. Gitu ya. Luar biasa. Iya, seru. Ya. Ya, kita sudahkan saja ya karena di sini juga wah ribut ya. Ribut teman-teman, entah ada apa ini di rumah lagi ketak-ketok ya, Bu Yani lagi ketak-ketok ini tuh ya, ribut sekali ya. Ya sudahlah, kita tutup saja ya. Besok kita ketemu lagi ya. Pembicaranya adalah Bapak Bagus seperti biasa. Ya, teman-teman ya, pembicaranya adalah Bapak Bagus seperti biasa. Kita akan tutup ibadah kita pada hari ini ya. Terima kasih Lolita. Terima kasih Ibu Cynthia Iya, Gumilang. sama-sama, Buti. Ya, terima kasih Terima untuk kasih. semua teman-teman. Doni Sama-sama. Damara, ya Dery Sobirin, Edodo, ya Gaturo, Kampri Cit gitu kan. Ya, Dori Sabirin ya semuanya ya teman-teman. Binsar ya, terima kasih ya untuk teman-teman yang ada di live chat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yemi Makaren Amin. ya, Pak Heri Judi juga tadi ada saya lihat. Pamija Sinaga, terima kasih ya, terima kasih. Mari kita bergabung lagi di ibadah kita besok pagi dengan pembicaranya adalah Bapak Bagus ya, Pendeta Bagus. Kita terus di sini ya, setiap pagi kita menyediakan waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi juga buat Ibu Umami Cemara, Tatosik ya. Maaf Bu, jaringan kurang baik ya. Terima kasih Pak Tatosik ya. Ya, terima kasih semuanya teman. Salam kebenaran, nyatakan kebenaran baik atau tidak baik waktunya. Bye-bye.